Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini akan kita bahas tentang statistika. Pengertian dari statistika. Statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, mengeksperimen, mengolah data, dan kemudian merangkum, menyajikan, menganalisis, dan menggambarkan berdasarkan dari data. Nah, untuk statistik itu sendiri adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel, daftar, atau gambar. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang penyajian data. Penyajian data yang akan kita bahas kali ini adalah tabel distribusi frekuensi. Baik, nanti bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu adalah kelas interval. Yang kedua ada batas kelas. Batas kelas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada batas kelas bawah atau kita simbolkan biasa sebagai dengan BB. Batas kelas bawah itu batas ujung bawah pada kelas. Dan yang kedua itu batas atas atau kita simbolkan dengan GA, yaitu batas ujung atas pada kelas. Yang ketiga ada tepi kelas. Tepi kelas juga sama, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tepi kelas bawah, itu bisa didapat dari batas bawah dikurang 0,5. Yang kedua tepi kelas atas. Tepi kelas atas itu didapat dari batas atas ditambah 0,5. Dan keempat itu ada panjang kelas atau kita simbolkan dengan P, atau sering disebut juga dengan lebar kelas, yaitu didapat dari tepi atas dikurang tepi bawah, atau boleh batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Nah, yang terakhir ada titik tengah kelas atau kita simbolkan dengan SI, yaitu didapat dari setengah kali batas atas ditambah batas bawah. Baik, selanjutnya saya kasih contoh. Ini contoh dari tabel distribusi frekuensi. Tadi ada yang pertama adalah interval kelas. Interval kelas ini 36 sampai 40 kelas pertama, 41 sampai 45 kelas kedua, 46 sampai 50 kelas 3, 51 sampai 55 kelas keempat, 56 sampai 60 itu kelas 5. Jadi interval kelasnya ini kelasnya ada 5 kelas. Nah, selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas itu tadi didapat dari batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Batas atas, batas bawah mana? Batas bawah itu 36, 36, 41, 46, 51 sampai 56. Batas atasnya 40, 45, 50, 55 dan 60. Jadi untuk mencari panjang kelasnya itu batas atas dikurang batas bawah. Jadi 40 dikurang 36 ditambah 1. Jadi panjang kelas pada tabel distribusi frekuensi berikut ada 5. 40 dikurang 36 ditambah 1. Nah, selanjutnya tepi kelas. Tepi kelas itu tadi dibagi menjadi 2 ya. Menjadi dua, yaitu tepi atas dan juga tepi bawah. Tepi atas itu didapat dari batas atas ditambah 0,5. Batas atasnya mana tadi? 40, 45, 50, 55, 60. Berarti kalau ditanyakan tepi kelas atas berarti 40 ditambah 0,5. Berarti 40,5. Kalau ditanyakan tepi bawah kelas itu didapat dari batas bawah dikurang 0,5. Berarti 36 dikurang 0,5. Tepi bawah kelas pada kelas pertama itu 35,5. Baik, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya cara pengelompokan data dalam kelas-kelas interval.
Yang pertama, tentukan jangkauan atau disimbolkan dengan J, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Selanjutnya, tentukan banyak kelas interval atau disimbolkan dengan K, yaitu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu banyaknya data. Yang terakhir, tentukan panjang kelas, yaitu didapat dari panjang kelas simbolnya P. Didapat dari panjang kelas J dibagi K, jangkauan dibagi kelas interval. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.